Saya bisa didengar? Halo? Apakah suara saya bisa kedengaran, Bu? Jelas, bisa dengar ya? Baik, baik. Roma Ramani, Bapak Ibu, dan teman-teman Sidama, selamat siang, Namo Buddhaya. Buddha Nubawena Soti Hotu. Teman-teman, Bapak Ibu, bahwa kita akan mendengarkan paparan materi atau mendengarkan Dhamma di sana sampai jam 11.15. Selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi, bisa disampaikan langsung atau mengisi dengan cara menulis di kolom chat ya. Jadi nanti kita akan sampai jam 11.30. Selanjutnya nanti setelah kita selesai, kita akan baca parita untuk mendoakan Romo Jisan dan Ibu Neneng. Beliau hari ini berdua ada di rumah sakit. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah beliau berdua lakukan dan dengan cinta kasih dari semua umat punya Sampada, sakit beliau segera sembuh. Begitu ya, ini peraturannya untuk hari ini. Baik, Roma Ramani, Bapak Ibu, dan saudara kami sedama, ada pepatah dari Tiongkok sana, bahwa burung yang sama akan cenderung hinggap di dahan yang sama. Tetapi kita yang hidup di Indonesia adalah hal yang suatu yang keniscayaan bahwa kita akan hinggap di dahan yang sama. Karena apa? Kita hidup di antara 1.330 suku bangsa berdasarkan survei BPS tahun 2010. Kita menggunakan 652 bahasa daerah dan ada 6 agama resmi serta ratusan penghayat kepercayaan atau agama lokal. Nah, supaya keberadaan kita, eksistensi kita sebagai warga bangsa dianggap atau kehadiran kita ini diterima oleh kelompok-kelompok yang lain atau kelompok-kelompok mayoritas yang lain, marilah kita dengar kiat-kiat atau solusi atau resep supaya hidup kita rukun-rukun saja. Kita sambut seorang tokoh Buddhis yang sangat mumpuni, yang sangat pandai dalam ilmu komunikasi. Kita sambut Pandita Madya Surya Mihardja, SPDB, CPS. Pada Romo Miming, itu dan tepat kami persilahkan. Terima kasih kepada Rama Widodo, baik kepada Rama Ramani, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selamat pagi menjelang siang, Namo Buddhaya. Buddha Nubawena Soti Hotu. Bahagia Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa berkesempatan untuk berbuat kebajikan, walaupun di tengah pandemi yang biasanya juga kita secara tatap muka, dan ini kali pertama kita puja bakti dengan, kalau saya dengan Wihara Punya Sampada secara online, yang pertama kali, dan tentu tanpa mengurangi makna dari kebajikan yang kita lakukan, karena kita tetap saja bisa menambah kebajikan dengan kita melakukan puja bakti atau mendengarkan dhamma secara online. Ya, tentu saja ini adalah hal-hal baik yang tetap Ibu Bapak bisa lakukan di tengah pandemi, walaupun ya kita tidak bertatap muka secara langsung, masih bisa lihatlah wajah-wajah kita, gitu ya. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang resep hidup rukun. Jadi hidup rukun
pasti dambaan setiap manusia, siapapun ingin hidup rukun, ya, tanpa kecuali. Mana ada sih orang ingin hidupnya kacau balau, begitu ya. Pasti semuanya ingin hidup rukun. Tetapi hidup rukun memang tidak mudah kalau kita pun tidak berkomitmen, ya, berkomitmen untuk mewujudkannya. Maka ketika kita sudah mau berkomitmen, kita harus mengetahui bahwa hidup rukun bukan hanya untuk di dalam lingkungan keluarga kecil kita saja, tetapi juga hidup rukun kita bisa beberapa hal didasari dengan sifat harmonisasi kita, didasari oleh kecocokan kita di dalam kita berinteraksi satu sama lain di dalam baik dengan diri sendiri, kemudian di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, lalu bernegara dan juga akhirnya secara alam ya dengan alam. Tentu saja ini adalah hal yang perlu kita lakukan karena kita tidak bisa hidup hanyalah ya yang penting rukun saja dalam keluarga, tetapi di luaran kita tidak rukun juga tidak akan membuat hidup kita lebih baik ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Rama Widodo ya bahwa juga kita memang punya teman-teman dari suku bangsa yang lain yang begitu banyak sekali di Indonesia ya, lalu juga budaya yang juga beragam, bahasa yang juga beragam, ya agama yang juga termasuk beragam dan kepercayaan-kepercayaan. Ya, tentu saja ini yang perlu kita sadari agar kita pun bisa hidup rukun karena di Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia. Maka kita awali dulu sebagai langkah pertama, kita sebagai resep untuk hidup rukun adalah yang pertama pada diri sendiri. Mengapa pada diri sendiri perlu diawali? Karena bila diri sendiri pun tidak mengalami kerukunan, ya, artinya di dalam diri sendiri, dalam batin kita begitu berkecamuk hal-hal yang tidak baik, begitu banyak sekali hal-hal yang membuat kemajuan-kemajuan batin kita atau akhirnya membuat kegelisahan, kekhawatiran, bahkan membentuk karakter yang tidak baik, maka akhirnya membuat kita pun tidak nyaman di mana-mana pun. Ya, tidak nyaman dimanapun. Yang pertama adalah harmoni pada diri sendiri adalah menerima kekurangan diri sendiri. Ya, di sini ada yang tidak punya kekurangan diri sendiri? Ada ya, Bapak Ibu ya, pasti ada. Berbeda-beda, memang setiap orang akan berbeda-beda. Kekurangan pada diri sendirinya seperti apa? Ya memang kita tidak perlu ungkapkan di sini, tapi kita merasakan, oh ya, saya punya kekurangan ini, saya punya kekurangan itu, ya. Nah, kita mampu menerima, sehingga kenapa? Ketika kita mampu menerima adanya kekurangan diri sendiri, maka kita pun akan tidak menjadikan beban di dalam kehidupan ini, ya, tidak dijadikan beban. Sehingga ketika kita tidak jadi beban, maka tidak merusak batin kita, ya. Karena kalau sudah seperti itu, kita bisa melangkah di dalam kehidupan ini lebih luas lagi dan lebih baik lagi dengan adanya kita menerima kekurangan diri sendiri. Jadi itu pertama ya, kita terima dulu adanya kekurangan. Oh iya saya kurangnya ini. Ya, kalau saya misalnya di dalam dunia kerja ya saya sampaikan, saya kekurangannya di IT gitu ya. Saya sampaikan. Jadi saya kalau untuk urusan-urusan IT nggak terlalu mahir gitu. Mm-mm. Eh, Ya, kalau untuk berkomunikasi oke lah, saya masih bisa lah ya. Tapi kalau udah IT tidak. Makanya ketika pun dulu ada penyataan apa kelemahan diri sendiri ini biasanya suka ada ya di kalau kita melamar kerja atau apa, ya saya nyampaikan bahwa kelemahannya itu IT. Tetapi bukan berarti tidak pernah kita juga mau belajar ya. Kita hanya mau untuk bisa menyesuaikan diri, tidak stres ya. Kita mau belajar. Bayangkan seperti sekarang ini Zoom, awal-awal tidak tahu, bingung. Ya kan bagaimana akhirnya belajar untuk bisa Zoom, bisa buka background, ada backgroundnya segala macam. Walaupun dengan keterbatasan, ya kita tanyalah sama yang mengerti. Kalau saya tanya sama anak yang mengerti, oh seperti ini, seperti itu. Jadi tidak menimbulkan, aduh bagaimana ya, seperti kepanikan atau apa.
Ya, ini. Jadi kita pun jadi bisa menerima adanya kekurangan diri sendiri dan kita berupaya untuk mengatasinya, ya, walaupun tidak bisa 100% mungkin. Ya, pertama seperti itu. Ya, jadi jangan sampai jadi udahlah kalau saya tidak bisa IT, saya nggak pernah mau lah terima Zoom, ceramah online atau tidak ikut rapat secara Zoom, sudahlah akhirnya kita jadi tertutup dan tidak bisa berkembang. Dan begitu ya kalau tidak bisa menerima. Tapi ketika kita mau menerima dan kita mau berupaya bisa ya akhirnya bisa seperti ini. Dan kedua ya kita tidak sombong akan kelebihan diri sendiri. Karena biasanya kalau kita sudah punya kelebihan, setiap orang punya kelebihan-kelebihannya, ya kita jagalah agar kita tidak sombong karena sesuatu kan eh, ibaratnya pohon makin tinggi terpaan anginnya makin kencang gitu ya, makin tinggi makin beresiko ya tentu kita harus jaga. Makanya seperti ilmu padi makin tinggi makin merunduk gitu ya. Jadi kita tidak sombong lah ya. Apalagi kita dalam dhamma juga diajarkan kesombongan itu kan noda batin, belenggu yang harus kita perlahan kikis dan kita hancurkan ya. Seperti itu. Hal yang kedua kita harmoni dalam hidup adalah tidak sombong dengan kelebihan diri sendiri. Lalu berikutnya adalah tidak menyalahkan masa lalu. Setiap orang punya masa lalu yang memang pernah kita perbuat yang buruk maupun yang baik. Dalam hal ini adalah tidak menyalahkan masa lalu adalah ketika kita pernah berbuat yang tidak baik. Ya, kita menyadari agar tidak lagi kita ulang, ya kita ulang. Ingat, ketika kita terus menyalahkan diri sendiri ya akan adanya kesalahan-kesalahan pada diri kita, akhirnya kita pun menjadikan stres, menjadikan pikiran kita terbebani. Ini pun tidak akan baik, ya tidak akan baik, akan mengganggu kemajuan batin kita, ya bahkan bisa timbulnya emosi, ya timbulnya emosi. Ya. Maka daripada itu, marilah kita tidak menyalahkan masa lalu kita hanya menyadari untuk tidak mengulang hal-hal yang tidak baik itu. Itu udah harmoni pada diri sendiri. Ya, kita mulai untuk resep hidup rukun adalah pada diri sendiri. Ya, jadi jangan jauh-jauh dulu pada diri sendiri. Setelah kita bisa mengetahui bahwa kita bisa menerima kekurangan diri sendiri, kita pun tidak sombong akan kelebihan diri sendiri yang akibatnya kalau kita sombong tentu akan bisa jauh dari teman-teman, ya, dan juga tidak menyalahkan masa lalu yang membuat juga kita terbebani dalam hidup ini kalau kita terus berpikiran yang hal-hal yang membebani, ya. Jadi tinggalkan beban-beban itu agar kita bisa melangkah kehidupan kita lebih baik lagi. Harmoni yang kedua adalah di dalam keluarga. Ya. Bagaimana menciptakan home sweet home? Ya, kata pepatahnya seperti itu. Ya, ya sebaik, sebahagia, semanis mungkinlah di dalam rumah. Ya, tentu kadang-kadang dengan berbagai karakter kepribadian dari masing-masing anggota keluarga, ya inilah yang tidak mudah. Tetapi ya kita mampulah berusaha untuk home sweet home tadi, ya. Bagaimana kita mampu berkomunikasi, mampu mempelajari karakter masing-masing. Tadi sekali lagi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kita jaga kelebihan kekurangan agar tidak menjadikan ini sumber permasalahan, sumber keributan, sumber keretakan. Ya, semuanya adalah kita menyadari, oh ya memang setiap orang ada yang punya kemampuan ini, ada yang punya kemampuan itu, berbeda-beda, tidak bisa kita pukul rata sama. Ya, yang satu pinter masak, yang lain bertentu pinter masak yang nggak mesti kita juga harus mengklaim kamu harus pinter masak, ya berbeda. Kamu harus misalnya dia bisa mengaktifkan alat-alat elektronik dengan baik dan canggih segala macam, nah punya kelebihannya seperti itu. Atau dia bisa mampu bisa berkendara dengan baik, dia pun bisa diminta bantuan untuk tugas keluar. Jadi ada yang internal, ada yang eksternal dan sebagainya. Ya inilah yang kita harus ciptakan, home sweet home. Kemudian juga kita memenuhi kewajiban, ya kewajiban secara penuh di dalam anggota keluarga.
di dalam keluarga. Kita sebagai anggota keluarga, adanya nggak jadi orang tua, ya, kepala keluarga dan ibu rumah tangga, dan juga jadi anggota-anggotanya para anak-anak. Ya tentu ini harus pun masing-masing menjalankan tugas kewajibannya dengan baik. Kalau tidak, nanti main serah-serahkan, wah ya nggak mungkin gitu ya. Ya kalau bagi orang tua yang masih produktif, ya tentu tugas kewajibannya ya mencari nafkah. Kalau anak-anak yang masih dalam hal sekolah dan sebagainya, tentu tugas dan kewajibannya juga adalah belajar dengan baik. Ya, terus lalu di rumah, ya tentu masing-masing bisa menjaga dengan baik. Misalnya bantu nyuci piring, ya kalau tidak ada pembantu rumah tangga ya bantu mm, apa namanya cuci pakaian, bersih rumah dan sebagainya. Kalau semuanya masing-masing bisa menjalankan tanggung jawab, kewajiban secara penuh dengan baik, saya yakin juga akan harmonis karena pekerjaan jadi akan ringan. Ya kalau dipikirkan, kalau hanya dilihat atau ya itu akan jadi wah pekerjaan ini terlalu rumit, banyak sekali, capek dan sebagainya. Tapi kalau dikerjakan masing-masing dan saling membantu, ya yakin semuanya pun juga akan diselesaikan dengan baik. Di dalam keluarga akan harmonis, ya satu sama lain saling bekerja untuk melakukan kewajibannya dengan baik. Lalu ada hal lain lagi adalah tidak menjadi polisi atau hakim di rumah. Ya, ketika ada kesalahan-kesalahan terhadap eh, anggota keluarga, ya tidak kita langsung menjas kamu salah dan sebagainya. Tentu harus dijaga dengan baik bahwa ya memang setiap orang masih ada peluang untuk bisa salah. Ya yang penting adalah kita menyadarkannya untuk tidak mengulang dan sebagainya. Ya tidak langsung memberikan hukuman yang berat dan sebagainya ya nanti pun jadi timbul ketidakharmonisan dan hidup jadi tidak rukun. Nah, ini harmoni dalam keluarga. Lalu harmoni yang berikutnya adalah dengan lingkungan. Ya, tentu dalam lingkungan ini pun harus dijaga dengan baik. Kita tahulah sudah mulai keluar rumah, udah berbeda lagi karakternya, berbeda budayanya, berbeda keyakinannya gitu ya, sifat-sifat yang berbeda ya. Tentu kita harus bisa menjaga itu dengan baik dan kita menyadari sekali lagi sadar bahwa setiap orang berbeda ya, maka kita tidak akan paksakan keinginan kita. Oh, dia harus begini. Saya pengennya dia begitu. Ah, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, memang dia seperti dia sudah. Ya, kita malumilah selama itu tidak menjadikan sesuatu yang over, ya, berlebihan mengganggu kita. Ya, nah, misalnya tetangga nyetel musik kencang-kencang, ya, selama kita masih bisa jaga atasin, ya udahlah nggak apa-apa begitu ya. Ya sudah, kita jaga agar tidak ribut ya, kita tidak marah-marah ya segala macam. Yang penting tidak berlebihan ya, tidak berlebihan artinya jangan pagi saat jam tidur dia masih nyetel kenceng-kenceng, nah itu baru bolehlah dibicarakan dengan baik-baik. Tapi selama masih bisa ditoleransi ya kita lebih baik toleransi sajalah ya. Saling membantu, menolong, bekerja sama ya apapun di dalam lingkungan rumah, tetangga dan sebagainya. Berikutnya harmoni yang keempat adalah dengan harmoni dengan negara. Ya kita tahu sekarang dengan situasi pandemi COVID ini ya kita ikuti peraturan pemerintah, ya peraturan pemerintah. Kalau ya di dalam hal seperti ini puja bakti ya memang eh, dibatasi ya beberapa tempat yang memang misalnya sih boleh seperti ini ya 3-4 orang ya dibatasi jaraknya juga dan sebagainya terus kita juga bisa online dan sebagainya ya tentu akan ada manfaatnya ketika kita memenuhi atau mentaati peraturan negara ya karena bagaimanapun ini menjadikan kebiasaan bagi diri kita jangan sampai ntar nggak tahu ini negara, nggak tahu ini itulah. Jangan. Kita biasakan diri untuk mentaati. Karena terbiasa mentaati peraturan negara, juga kita terbiasa juga mentaati peraturan di dalam agama kita, keyakinan kita. Ya, sama ya kita terbiasa mentaati aturan-aturan dalam agama, tentu kita pun akan terbiasa mentaati aturan di dalam pemerintahan atau negara. Nah ini karena kalau kita melanggar ya setiap orang punya konsekuensinya ya resikonya
ya ngeri lah kalau kita melanggar aturan-aturan itu ya. Akibatnya adalah ketidakbahagiaan. Ya, kalau sudah dilanggar tentu jadi tidak menyenangkan dalam hidup ini. Ya. Berikutnya adalah kita juga bela negara. Ingat ya, ini pun kita tetap sampaikan bela negara. Kita sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia tetap 4 pilar ini harus kita jaga, junjung tinggi dengan baik. Ya, apa itu 4 pilar? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap. Ya, mau kita asalnya dari mana? Wah, ini banyak orang Tionghoa ini asal dari China, yang enggak juga. Ya, kita pokoknya sudah hidup di Indonesia, jadi warga negara Indonesia, ya. Kita juga sudah menghirup udara di Indonesia, makan minum di Indonesia. Itulah negara yang kita jaga dengan baik, ya. Asal usul di sananya kita sudahlah, ya. Kita cuma hanya sekedar tahu dan tetap kita ini adalah warga negara Indonesia, ya. NKRI dijunjung tinggi, ya. Lalu juga kita kemudian menjaga Pancasila, ya. Background-nya saya sengaja ada gambar Pancasila adalah untuk kita jaga Pancasila ini dengan baik karena itulah yang menjaga keutuhan negara. Bayangkan kalau tidak ada Pancasila, wah luar biasa. Ya, ini sering kali banyak negara-negara lain yang begitu terjadi kekacauan. Kita pun sudah ada seperti ini aja, ya kekacauan-kekacauan kecil-kecil ada, ya kadang-kadang ada besar dikit dan sebagainya. Itu pun sudah dijaga dengan Pancasila loh. Kalau tidak ada Pancasila, wah apa yang terjadi? Saya tidak tahu lagi dah. Ya, maka kita harus jaga dengan baik ya Pancasila, dasar negara kita ini dengan baik. Ya. Lalu kita juga NKRI yang ketiga pilar kita yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di dalam undang-undang di sana dikatakan banyak sekali pasal-pasalnya, memang kita harus bisa dengan baik mengikutinya, dan ada hak dan ada kewajiban ya. Silakan, ada hak-hak tertentu memang kita bisa dapatkan, seperti kita bisa beribadat atau melakukan puja bakti dengan baik ya, dengan tenang ya, dan kewajibannya juga kita juga tidak mengganggu umat lain yang sedang menjalankan puja baktinya atau ibadatnya gitu ya. Maka kalau kita bisa jaga seperti itu akan hidup harmonis juga. Dan pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang tadi juga sampaikan lagi oleh Romo Widodo ya. Nah, berbagai macam suku bangsa ini jaga dengan baik. Selama kita bisa menjaga dengan baik, yakinlah hidup ini rukun dan harmonis. Selama kita menyadari ini, bahwa memang setiap orang berbeda-beda. Ya itulah, kita tetap harus menjunjung tinggi perbedaan itu dan jangan dibeda-bedakan. Sudah tahu beda, ya kita jangan beda-bedakan. Ya, bahwa kita adalah sama sebagai umat manusia, sebagai warga negara Indonesia. Maka inilah harmoni dalam negara, ya. Bela negara, cinta negara, ya, dengan 4 pilar tadi. Lalu bagaimana dengan alam? Ya, sebagai harmoni kita yang kelima adalah dengan alam, ya, tidak merusak alam. Ya, tentu saja ya, kita tidak buang sampah juga sembarangan di mana-mana. Ya, karena kan banyak orang buang sampah akhirnya kan tersumbat, alam marah gitu ya, secara tanda petik ya, marah, yang terjadinya itu banjir. Ya, tebang pohon sembarangan di mana-mana, apalagi di daerah bukitan jadi longsor. Ya, karena kadang ya itulah bagi mereka yang masih suka merusak-merusak alam, ya akibatnya ya tidak harmonis dengan alam, ya bencana yang terjadi. Tapi ketika kita pun bisa menjaga lingkungan dengan baik, harmoni dengan alam, ya, menjaga, memelihara alam, bahkan kita pun membantu penghijauan dan sebagainya, ya saya yakin alam pun juga akan berdamai-damai saja. Ya. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian 5 harmoni kita untuk hidup rukun ya pada diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, negara dan alam. Ya. Lalu bagaimanakah agar harmoni kita juga yang dikaitkan dengan Buddha Dhamma sebagai untuk resep hidup rukun. Kalau di dalam Saranya Dhamma, ya tentu ada hal-hal yang patut kita kembangkan ya untuk hidup rukun. Ya, Ibu Bapak sekalian, ya, yang pertama adalah memiliki perbuatan yang dilandasi dengan cinta kasih. Ya, saya yakin ketika perbuatan kita dilandasi cinta kasih, ya tidak akan membuat makhluk lain ya menderita.
ya. Bahkan mereka pun jadi seneng karena dilandasi dengan cinta kasih. Akhirnya kita pun bisa hidup rukun, ya, bisa hidup rukun. Kalau perbuatan kita yang tidak dilandasi cinta kasih dengan emosi untuk keuntungan pribadi, wah, kacau ini ya. Kacau seringkali menjadikan ketidakharmonisan karena hanya untuk kepentingan pribadi saja. Apalagi kita pun dengan sifat-sifat yang emosional, yang marah dan sebagainya yang membuat bayangkan membuat perbuatan kita ini kacau, membuat perbuatan kita ini tidak benar, akhirnya biasanya akan terjadi suatu hal-hal keributan-keributan yang tentu jadi tidak rukun hidup ini. Ya, itu memiliki perbuatan dilandasi dengan cinta kasih. Kedua, memiliki ucapan yang dilandasi dengan cinta kasih. Ya, ucapan. Bayangkan hanya dengan ucapan yang kecil saja, tapi kalau itu menyakiti hati orang, wah, yakin itu jadi cekcok mulut. Nggak enak cekcok mulut. Kadang-kadang nggak mau ngalah, ya, nggak mau ngalah. Repot ya, kayak di televisi kita nonton ya. Pertama ada gara-gara dia tetangga itu ada anjingnya itu lari ke rumah tetangga itu buang air besar di depan rumah tetangganya, tetangga itu marah, ribut, ya cekcok mulut, akhirnya malah perbuatannya tidak baik, malah sampai terjadi pembunuhan. Ya, hanya gara-gara seperti itu. Ya, ini baru ada beritanya 1-2 hari yang lalu, ya, beritanya ada, ya. Dan itu hanya seperti itu sebetulnya, ya. Makanya hati-hati ketika ada ucapan yang seperti itu akhirnya saling serang dan tidak mengalah, akhirnya lupa diri, terjadilah hal seperti itu. Kalau sudah seperti itu ya jelas-jelaslah orang yang melakukan pembunuhannya ditangkap. Lalu keluarganya bagaimana? Ya tentu sudah jadi terkucilkan. Ya tidak mungkin bisa hidup nyaman lagi di lingkungan rumah itu karena dianggapnya sudah jadi ya tidak rukun, tidak akur dengan tetangga. Ya, jadi akhirnya ya imbasnya juga bukan pada diri sendiri tapi juga pada anggota keluarga yang lain. Nah, inilah yang harus kita jaga diri ya untuk berucap harus landasi dengan cinta kasih. Mungkin dengan menegur dengan baik ya supaya dijaga mungkin silakan seperti itu ya punya hewan peliharaan. Kalaupun tidak ya sudahlah namanya itu resiko kita dalam hidup ya kita yang bersihkan aja tidak usah sampai terjadi keributan seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah memiliki pikiran yang dilandasi dengan cinta kasih. Kita selalu ingat bahwa pikiran adalah pelopor. Jadi selalu diawali dari pikiran kita. Awalilah pikiran-pikiran kita landasi dengan cinta kasih. Maka nanti pun kita akan berucap dan berbuat juga penuh dengan cinta kasih. Semuanya dari pikiran. Ya, dilandasi pikiran cinta kasih, maka pun akan ikut ucapan dan perbuatan yang penuh dengan cinta kasih. Namun kalau kebalikannya, pikirannya diisi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak harmonis, hal-hal yang bisa membuat hal yang terjadi keributan dan sebagainya, maka nanti ucapan dan perbuatannya pun juga akan gampang saja untuk menyakiti orang lain, ya, yang akhirnya timbul ketidakharmonisan dan pertengkaran, bahkan hal-hal yang lebih berat lagi bisa terjadi. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya, kita mulai dari kita lah sebagai umat Buddha untuk menunjukkan bahwa kita dari pikiran kita yang baik dilandasi dengan cinta kasih, maka ucapan dan perbuatan kita pun akan dilandasi dengan cinta kasih. Lalu hal yang keempat, ya, untuk hidup dalam kerukunan dalam Sarana Dhamma adalah memiliki sila yang sama, ya. Jadi ini sih memang biasanya dikaitkan dengan untuk kehidupan para biku kalau tadi semuanya, tapi kita juga dalam berumah tangga, dalam lingkungan dan masyarakat kita bisa ambil juga, ya, bahwa sila di dalam rumah tangga kalau kita semuanya juga dilandasi dengan sila yang baik akan harmonis, ya. Coba dari satu anggota keluarga ada yang silanya amburadul, ya. Sedangkan kita ini jaga sila dengan baik, berusaha gitu walaupun memang nggak 100%, tetapi seenggaknya kita lagi berupaya. Tetapi ada anggota keluarga yang cuek aja mau ada hewan apa juga udah main tendang, main pukul, main apa gitu ya, atau main bunuh saja atau apapun, wah rasanya tidak
enak dilihat oleh kita, didengar oleh kita, akhirnya bisa kita jadi kadang muncul emosi, kita juga marahi anggota keluarga kita dan akhirnya jadi cekcok juga akhirnya. Ya, karena bisa saja kita terpancing emosi seperti itu. Tapi ketika kita masing-masing menjaga sila dengan baik, semuanya ya termasuk moralitas kita yang kedua tidak mencuri, ya bayangkan kalau sampai ada yang sudah anggota keluarga mencuri dalam rumah sendiri juga jadi akhirnya juga tidak harmonis, saling tuduh dan sebagainya. Ya, asusila ya kalau tidak dijaga juga nanti juga tidak harmonis ya, harus dijaga dengan baik ya tata susila kita. Jadi bukan hanya ini tapi diri kita, jangan kita apa ya sembrono lah ya, tidak menjaga tata susila. Lalu juga tidak bicara yang bohong ya antara anggota keluarga dan tidak kasar bicaranya, tidak memfitnah dan tidak omong kosong ya. Maka kalau itu dijaga, maka juga kita akan harmonis ya. Jadi sila kalau dijaga juga akan baik ya. Kalau tetangga kita juga bisa menjaga sila dengan baik, it's okay. Kalaupun kalau berbeda keyakinan tentu akan juga berbeda ya, karena keyakinan mereka ya ada ya. Tapi kita memaklumi, oh iya memang seperti itulah keyakinan mereka. Yang terpenting adalah keyakinan kita di dalam lingkungan kita. Kalau kita semua dalam satu keluarga Buddhis itu enak diarahkannya. Kalau sudah berbeda ya tetap bisa lah kita bantu untuk hal seperti itu. Ya, agar semuanya memiliki sila yang sama, yang berupaya untuk hal-hal yang baik. Ya. Lalu yang kelima adalah berbagi penghasilan, dalam arti apa yang kita dapatkan ini kita berbagi ya, dalam lingkungan keluarga kita berbagi, enggak kita serakah, enggak hanya untuk milik sendiri, kita mau berbagi ya. Kalau kayak para biku ya tentu ketika ada pindah patah seperti itu ya dia berbagi. Kalau kita lihat kisah dulu di zaman ya Bante zaman Sang Buddha ya sebelum Buddha Gautama ya itu ada kalau kita punya sifat yang serakah ya tentu akan jadi tidak baik ya walaupun itu seorang biku sekalipun ya yang ada kisahnya ya singkatnya biku itu ya sudah biasa stay di satu wihara sudah lama udah rasanya mungkin terfasilitasi dengan baik udah nyaman tiba-tiba datang biku muda dia merasakan adanya kegelisahan jangan-jangan nanti dia akan tersingkirkan ya akan tersingkirkan nanti fasilitasnya akan jadi berkurang akhirnya pernah ada umat yang minta datang untuk dana makan pas ketemu biku yang tua itu untuk yang udah lama stay di situ tinggal di wihara itu ya nanti disampaikan ke biku yang muda ternyata tidak disampaikan ya pas gitu datang ke rumah umat itu dia datang dan ditanya mana biku yang muda ya dia hanya menyampaikan biku yang muda masih sibuk untuk urusan di wihara ya sudah dia hanya dikasih dan makan dan makanan dia puas karena sendiri begitu ya karena punya sifat serakah gitu ya akhirnya bahkan dititipi makanan untuk biku muda pun dia buang ya ini kisahnya ada kisahnya dia buang ini jadi karma buruk yang berat hasilnya ketika dia juga lagi suatu saat lahir lagi jadi manusia di zaman Buddha Gautama jadi biku juga lagi tetapi selalu kekurangan. Pindah patah manapun kurang. Ya, bahkan bisa tidak dapat sehingga menjadikan kelaparan dan sebagainya. Pernah ketika berjalan dengan biku Sariputta pun untuk pindah patah memang kondisi-kondisinya terdukung ya. Biku Sariputta mendapatkan makanan tapi sedikit juga karena seperti itulah terkondisi biku itu sama sekali tidak dapat. Ya, akhirnya Bante Sariputta merenungkan dan menyadari oh ini kekuatan daripada karma buruk juga walaupun memang masing-masing ya tetapi ya ini juga adalah pengaruh juga ya kalau pergi berjalan bersama-sama dengan hal-hal yang seperti itu dengan biku yang tadi akhirnya biku itu stay di wihara Bante Sariputta yang keliling ya dan ketika keliling pindah patah dapatkan makanan banyak ya ketika dapat makanan banyak tetap dibagi ke biku tersebut ya karena kita tahu ya seorang arhat kan tidak mungkin begitu ya tidak mungkin serakah ya dia berbagi dan seperti itu nah jadi saling berbagilah ya apapun di dalam rumah kita saling berbagi antara anggota keluarga
maka kita pun akan hidup rukun, ya, dengan tetangga, dengan apapun juga silakanlah, dengan masyarakat luas, ya, saling berbagi, saling memberi. Dan terakhir, memiliki pandangan hidup yang sama, yang baik. Ya, tentu pandangan hidup ini harus dijaga dengan baik. Ya, dalam arti pandangan hidupnya ya semoga jadi sama. Artinya pandangan hidupnya bahwa menghormati orang lain misalnya gitu ya. Salah satunya nih ya adalah hal yang sangat penting. Jadi akan saling menghormati, tidak akan saling mengganggu ya. Berbeda-beda tetap satu begitu, tetap sama lah kita sebagai umat manusia. Maka kan pandangan hidupnya juga akan sama, hidup akan harmonis. Tapi kalau wah dia sih orang ini, dia orang itu, oh, agamanya ini, agamanya itu, ya kalau sudah memiliki pandangan-pandangan yang jadi pemicu perpecahan, perbedaan, ini tidak harmonis. Ya, jadi tidak harmonis. Maka yang terpenting adalah ya bahwa menyadari ya bahwa pandangan hidup ini kalau sama dalam arti untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan, semuanya berjalan dengan baik. Relnya sudah ada, ya enak. Kalau ada yang berbeda saja, sudah pastilah ada gangguan-gangguan. Yang ini yang harus kita coba hilangkan, coba kurangi, ya berusaha untuk memiliki pandangan hidup yang sama dalam arti untuk menjaga keharmonisan ini. Ya. Inilah Ibu Bapak sekalian, ya apa yang saya sampaikan untuk bisa hidup rukun, resep-resep hidup rukun yang ya tentu hanyalah sebagian saja dan selebihnya nanti juga bisa dikondisikan atau dilakukan oleh Bapak Ibu di rumah ya. Antara ada mungkin ada tambahan-tambahan yang lain ya silakan, tapi inilah yang bisa saya sampaikan. Yakin kalau ini pun kita jaga dengan baik, ya semuanya antar anggota keluarga juga kita mengerti dan semuanya dengan lingkungan dan sebagainya kita pun saling menyadari dan mengerti, bahkan sampai lebih luas ke negara dan alam, yakinlah hidup ini akan tetap rukun dan harmonis. Ya. Mungkin itu saja hal-hal yang saya sampaikan. Selanjutnya saya sampaikan, silakan kembali Romo Widodo. Baik, Romo Miming, pemaparan yang sangat luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu, perlu mungkin saya garis bawahi lagi bahwa telah disampaikan oleh Romo Miming bahwa kita harus bisa menciptakan harmoni. Nah, harmoni itu ada harmoni pada diri sendiri, harmoni pada keluarga, harmoni dengan lingkungan masyarakat, harmoni dengan negara, dan harmoni dengan alam. Nah, selanjutnya sudah ada pertanyaan nih, Romo Ming. Sebentar, saya baca di chat. Silakan. Ini dari, waduh, ini tidak ada namanya ini. Bagaimana hubungan antara komunikasi, idealisme, dan keharmonisan? Idealisme dibutuhkan agar kita bisa mengetahui dan melakukan berbagai hal dengan baik, atau agar kita bisa melakukan evaluasi agar menjadi lebih baik. Akan tetapi, ketika idealisme itu disampaikan kepada orang lain, tidak semua orang bisa berpikiran hal yang sama, walaupun idealisme itu benar. Setelah itu, aspek keharmonisan pun, sebentar nih, setelah itu, aspek keharmonisan pun bisa menjadi terganggu. Bagaimana menanggapi hal ini? Wah, cukup panjang nih, Romo. Atau bisa saya ulangi sekali lagi ya, Romo, ya? Bisa lah, saya sudah tangkap lah intinya. Iya, baik, sudah tangkap, Romo Widodo. Baik. Ya, setiap orang silakan memiliki idealismenya masing-masing gitu ya. Apalagi dia punya ide-ide memang bagus sekali. Orang-orang yang punya kreativitas dia akan mempunyai ide untuk bisa membuat kehidupan ini menjadi lebih dinamis ya. Memang harus perlu ya. Coba kalau tidak nanti akan jadi stuck. Ya, kalau tidak ada ide tidak akan jadi stuck. Akan jadi diam, akan tidak berkembang. Tapi ketika ada ide-ide yang memang tentu saja idenya adalah ide yang membangun, ya ide yang membangun dilandasi dengan kebersamaan tadi, itu akan sangat baik, ya akan sangat baik. Jangan sampai idenya adalah untuk kepentingan sendiri saja, tetapi
melupakan kepentingan bersama. Ya ini yang gitu tidak baik. Nah, lalu bagaimana dengan keharmonisan? Kadang-kadang banyak orang yang memiliki ide ini terus memaksakan kehendaknya. Ya kita contohlah di dalam wihara, di dalam rumah tangga, dengan segala macam, ya di dalam kepengurusan gitu ya. Ya tentu inilah yang selalu tadi sekali lagi luar biasanya di Indonesia ada yang bisa katakan musyawarah untuk mufakat, ya. Jadi silakanlah di ide setiap orang punya ide bagus sekali, ya. Jadi sampaikan dan nanti ide mana yang terbaik, tapi bukan berarti yang lain itu jadi nggak benar segala macam. Ya biasanya ide-ide itu adalah memang hal yang baik. Tapi bagaimana ide itu yang penting adalah mampu mengakomodir kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, ya, mengakomodir kepentingan bersama untuk tujuan yang lebih baik lagi. Jadi tinggal dipilih. Oh ya, setiap ide ini ada plus minusnya tentu, tapi lebih banyak mana yang plusnya dong, yang positifnya, yang bermanfaatnya yang lebih banyak ketimbang yang cuman hanya ada kan ide-ide yang memang nggak mungkin 100% semuanya kadang-kadang bisa jalankan atau baik adanya. Kadang-kadang ada saja sisi-sisi kekurangan, tapi nggak apa-apa tadi, yang penting sisi bermanfaatnya jauh lebih banyak. Ya, dalam hal ini tuh menjaga keharmonisan adalah kita tidak memaksakan kehendak ini. Apalagi maaf, saya ini ketua loh, ya, otoriter gitu, maaf, wah harus diikuti gitu ya. Kalau kita seperti itu nanti tentu kita akan iya dijauhilah dari anggota. Atau saya ini kepala keluarga loh, saya punya kuasa, ya, saya yang mencari nafkah, wah kalau sudah seperti itu nanti akan menjadikan kita otoriter, ya tentu adalah hal-hal ini kita rembukan semuanya. Oh ya sudah, kalau inilah disebut dengan sifat untuk tertentu, kita mengalah. Bukan berarti kalah untuk mengalah. Ya kita sadar bahwa kadang-kadang memaksakan untuk diri sendiri, ya. Wah, ini harus makan nih dalam keluarga nih. Pokoknya hari ini menunya ini, sedangkan menunya itu adalah hanya kesukaan saya, yang lain nggak suka. Tetap harus menu ini. Wah, jadi repot lah, rame. Ya udah, menunya adalah menu eh, yang sekeluarga juga paling nggak suka gitu ya. Jadi ide itu silakan, bagus sekali orang punya ide. Kalau tidak ada punya ide tidak akan berkembang. Tapi ide ini pun di dalam kita berkeluarga, di dalam bermasyarakat, berorganisasi, di wihara juga adalah juga untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Begitu ya. Semuanya untuk kepentingan bersama. Jadi harmonis lah kalau semuanya bisa saling mengerti dan akhirnya dicari yang terbaik, ide itu ya yang terbaik. Ya silakan, ide itu kan muncul dari siapa juga bisa kok. Ya jadi nggak mengharapkan itu adalah harus ide saya yang dipakai. Ya harus sadar ya. Nanti kalau yang ide si A yang diterima, si B, si C, si D ya harus ikuti. Apalagi udah sepakat, udah ketok palu dan udah setuju. Ya ini harus. Ya jangan sampai nanti itu kan ide kamu, udahlah saya sih nggak usah ikut-ikutan. Jangan, ya tidak akan harmonis, tidak akan bahagia hidupnya, ya karena apa, mengabaikan lagi punya sifat seperti itu nggak bagus, ya. Ya silakan dukung idenya, jadi latihan seperti itu, ya begitu Romo Widodo. Ya, luar biasa jawabannya Romo. Ya, jadi mudah-mudahan penanya tadi puas ya. Jadi intinya kita harus bisa berkompromi ya Romo ya. Iya, Jadi iya, tidak masakan diri sendiri ya, kehendak sendiri. ya, bisa berkompromi dengan lingkungan, dengan masyarakatnya, dengan komunitasnya itu ya Romo ya. Iya, iya. Baik, ya, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Romo. Saya juga Silakan, pengen silakan. sebelum yang lain ini. Jadi begini Romo, bagaimanakah peran dari pembina kemoralan kita? Katakanlah pembina kemoralan itu ya kalau kita di keluarga ya kepala keluarga, kalau kita di wihara ya para pandita, upacarika. Sudah cukupkah peran dari pembina kemoralan ini untuk mengajak atau memberi teladan, memberi contoh untuk menciptakan kerukunan di lingkungan kita atau di masyarakat kita, Romo? Terima kasih. Pertanyaan saya seperti itu, Romo. Iya, baik. Kalau dibilang cukup ya tentu belum ada yang bisa tercukupi lah ya. Dalam arti bahwa kita ini kan semuanya masih seka pugala, ya malu-malu yang masih belajar lah, ya kan.
kita masih belajar. Romo Pandita juga sebetulnya hanyalah sebutan saja. Sebetulnya mereka juga adalah upasaka, upasika gitu ya, Romo Ramaninya. Dan kita pun juga masih sifatnya masih belajar ya. Cuma hanya saja mungkin dengan adanya kita ini berorganisasi seperti kita ini di Magabudi ya, dan ada pakaian-pakaian seperti ini ya tentu akan menjadi adanya rem. Ya rem bantuan lagi bahwa nggak mudah kita ini boleh dikatakan sedikit banyaknya menjadi public figure yang tentu akan jadi sorotan, akan dilihat, akan dikenal. Ya maaf ya kayak Romo Widodo saya udah orang bisa lihat nanti ya tentu nggak sembrono kita main berbuat asal aja gitu ya. Jadi nanti misalnya lingkungan situ ada yang masih suka judi, kita ikut nongkrong judi, ya kan tentu walaupun kita nggak lagi pakai baju seorang pandita, tetap aja wajah kita adalah wajah pandita. Wah kita cuek aja, wah tetap akan jadi bermasalah. Atau kita mancing, misalnya kan kita upayakan tidak mancing karena itu melanggar sila pertama gitu ya. Wah kita jadi ada rem. Mungkin dulu sebelum jadi pandita kita hobi, seneng ya, tapi tentu akan jadi rem. Wah enak jadinya seperti itu. Ini sangat bermanfaat sebetulnya ketika kita pun menjadikan kepanditaan kita, upacarika kita adalah latihan ya bahwa kita ini sudah mempersiapkan diri untuk bisa menjadi seorang yang public figure ya, jadi tidak semau-maunya ya, tidak semau-maunya. Jadi ada rem sebetulnya, ada tambahan. Kalau terutama bagi saya jadi ada rem. Oh iya ya, malu juga dalam hati kan, ada hiri otapanya juga kita gitu ya. Malu juga ya berbuat tidak baik ya, bagi Romo Pandita ya. Jadi ada rem, jadi enak. Saya pikir juga enak. Kalau enggak jadi sembarangan aja kita, masa bodoh saya mau nggak dikenal ini, siapa kita? Ya udahlah, cuek aja. Apalagi saya mau hanya umat saja misalnya. Wah, tentu kalau itu seperti itu punya pemikiran seperti itu bablas nanti jakutnya ya. Nah, harus dijaga dengan baik. Ya, kita sebagai kepala rumah tangga ya tentu juga sama, tetap saja ya. Kalau kita sudah misalnya ada emosi diingetin, masa Romo begitu gitu ya di dalam rumah tangga. Ya, ini pun ada jagaan dari kita. Oh iya ya saya ini sebagai Romo Pandita ya seperti itu. Ya ini latihan. Terus kita melatih diri ya, melatih diri. Jadi nah, lalu bagaimana dengan umat? Ya tentu juga tetap saja umat juga kan harus dilandasi tadi dengan punya hiri dan otapa, ya. Kita pun sama, ya. Jadi kalau bukan Romo Pandita pun sama bekali diri dengan hiri dan otapa, ya. Sehingga kalau ketika kita menyadari adanya rasa malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat, maka moralitas itu pasti yakin akan diupayakan dipegang teguh dan tidak akan merusak diri kita. Ya, maka munculkanlah kembangkan hiri dan otapa. Karena itu sebagai dhamma pelindung dunia. Begitu, Romo Widodo. Ya, terima kasih, Romo Bimbing. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Romo Bimbing. Silakan. Ini saya bacakan dari adanya bersama. Ya, ini dari Pak Ahyung. Setiotu Rama, bagaimana sikap kita apabila ada tetangga kita yang sikapnya cuek dan nggak bersahabat, seolah-olah menghindari bicara sama kita? Apakah orang tersebut menerapkan prokes ketat atau gimana, Rama? Sikap kita yang bijak harus bagaimana? Demikian. Dari Baik. Iya, pertanyaan dari Kak Ahyung ya. Jadi ya itulah yang saya katakan bahwa tetangga kita juga memiliki karakter berbeda-beda. Ya, di dalam rumah tangga juga berbeda-beda. Dengan keluarga, lingkungan tetangga juga akan berbeda. Ya mungkin ada orang-orang yang memang tidak begitu senang dengan tegur sapa seseorang. Kadang dia merasa berbeda. Ada ya beberapa orang yang karena berbeda agama, berbeda suku bangsa, jadi males gitu untuk berbicara. Ya sudah, kalaupun dia tidak mau berbicara, selama itu pun juga yang penting di pikiran kita dan ucapan serta perbuatan kita ya tetap landasi dengan cinta kasih, ya sudah. Ya nggak apa-apa, kita saja yang tegur duluan, kalau dia diam ya sudah. Ya kita masih tetap menghormati dia. Yang bikin karma buruk ya memang orang itu kan, kalau dia tidak menghormati. Ya, kalau apalagi dia sampai membenci. Tapi yang penting dari diri kita. Ya, walaupun kita tidak
menginginkan orang lain tuh berbuat buruk, tetapi ya kan kadang-kadang sulit meluruskan pandangan orang di 7 agama itu tidak mudah ya. Ya, tapi ya daripada juga kita jangan sampai bertengkar ya. Tadi sekali lagi, kalaupun tidak membuat bahagia orang lain, yang paling tidak jangan sampai membuat orang lain menderita. Gitu ya. Ya sudah, ya memang resiko itu yang penting tegur sapa aja lah. Kalau memang situasi pandemi begini tidak banyak ngobrol, ya bagus sekali. Ya, saya juga merasa senang juga sih, nggak perlu terlalu banyak ngobrol nih sama tetangga. Paling kalau ketemu pas sama-sama keluar atau sama-sama masuk berpapasan di dalam pekarangan rumah atau apa, ya paling kita say hello aja, kita sebut aja kalau sebutan namanya atau panggilannya atau apa, ya say hello aja lah, ya say hello. Tapi kalaupun ada yang di say hello pun juga hanya diem, ya sudah, ya sudah, ya kita anggap ya sudahlah, yang penting kita kembali sabbe sata boto sekitata. Paling begitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Ayung puas ya dengan jawaban Romo Miming tadi. Masih ada satu lagi nih, Romo Miming. Ya, silakan. Ya. Satu lagi dari Ibu Yunlan. Setiotu Rama ingin bertanya, dalam satu keluarga ada banyak anggota keluarga yang berbeda agama, sehingga sering berbeda pendapat pula. Bagaimana cara mengatasinya, Rama? Terima kasih. Demikian pertanyaan Ya. dari Yunlan, Rama ini. Ya, Ibu, ya. Ya itulah yang dikatakan tadi ya, dalam satu keluarga yang sama-sama Buddhis aja pasti ada beda pendapat, begitu ya. Apalagi juga yang berbeda. Yang penting selama itu pendapatnya apa? Ya kalau masih di luar agama ya tentu pendapat itu adalah pendapat urusan rumah tangga. Tapi begitu berbeda agama, pendapatnya dalam hal agama, ini yang harus kita jaga juga ya keharmonisannya. Jangan sampai kita sekali lagi memaksakan pendapat kita ya. Misalnya di agamanya B, kita ini agamanya Buddhis, agama Buddha, ya wah harus nih begini gitu ya. Ya karena punya keyakinan pasti berbeda lagi. Ya, misalnya kebetulan dari suatu keluarga ada yang muslim misalnya. Ya sudah, kalaupun dia misalnya menjalankan syariatnya, ada punya ketentuannya seperti itu ya, walaupun nanti berbeda, bertolak belakang dengan keyakinan kita, dengan pengertian kita, wah itu melanggar moralitas segala macam. Ya kan kita tidak bisa paksakan karena dia sudah punya pendirian dan pengertiannya tentang agamanya. Ya, kita hanya paling mengingatkan untuk tidak secara berlebihan. Mungkin paling hanya untuk mengingatkan. Ya, kalau dia tidak bisa terima, ya sudah, kita hanya berusaha. Ya, karena ingat, dalam satu anggota keluarga kadang-kadang bukan berarti dia akan jadi sesuatu yang saling mendukung dalam kehidupan. Kadang-kadang akan berbeda juga, ya. Bisa saja dari dulu kehidupan dulunya itu musuh loh. Atau jadi satu keluarga dan itu sering jadi cekcok. Ya karmanya. Jadi bukan berarti dia akan memberikan, wah orang tua keluarga akan bisa membuat kita bahagia segala macam. Belum tentu. Kalau di kehidupan dulunya dia musuh dan dia punya tekad untuk bisa tekad yang ingin merusak kita dan ternyata akhirnya dalam satu keluarga, ya seperti itu akan bisa saja terjadi. Walaupun tidak satu keluarga rumah tangga akan berdekatan, ya seperti Dewa Data yang selalu ingin memusuhi Bodhisatta itu dalam setiap kehidupan selalu berdekatan terus tuh. Ya selalu berdekatan ya dalam satu kelompok, dalam satu komunitas sampai terakhirnya pun sama sebagai kakak iparnya begitu ya. Dari kakaknya Putri Yasodhara kan, kalau kita lihat runut lagi, ya akan selalu dekat. Dan kalau kita lihat kisah Jataka selalu dekat, ketika jadi hewan pun selalu dekat dan sebagainya. Ya, nah itu kalau sudah timbulnya satu kebencian seperti Dewa Data, ya akhirnya orang yang membenci akan juga hancur. Ya, dan kita sebagai yang Buddhis, ya marilah kita memaklumi adanya perbedaan-perbedaan itu. Tapi sekali lagi semuanya kalau dilandasi dengan cinta kasih, walaupun dia berbeda agama, kita hanya inginkan dia berbahagia, ya, dia berbahagia, ya, dalam anggota keluarga, tetaplah dia itu anggota keluarga kita, ada ikatan karmanya masih, ya. Semoga dia berbahagia. Jadi sekatu lagi tidak memaksakan pendapat kita atau ide kita, ya, dan jaga keharmonisan, masing-masing saling menghormati saja. Ya, dari kecil kita dari lingkungan keluarga menghormati agama, perbedaan agama, di luar pun kita menghormati agama yang lain juga cukup lebih besar akan terbiasa. Bagaimana membiasakan diri? Ya, jadi
silakanlah berlatih untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat, ya seperti itu. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, luar biasa jawabannya Romo Miming. Ya, mudah-mudahan Bu Yulan bisa menerima ya. Udah puas. Kalau nanti belum puas, bisa nanti japri Romo Miming langsung ini. Kalau di sini soalnya waktunya enggak cukup. Ya Romo Miming ya. Iya, Karena ini orang juga di HP tadi udah banyak yang masuk, nggak tahu nih, tanyain Romo Miming selamat pagi, selamat siang. Udah banyak juga di luaran, soalnya orang nggak apa-apa. sama-sama kan dekat dengan Romo Miming gitu kan. Jaraknya Iya, enggak tahu. Jadi bisa iya, tanya langsung nanti gitu. iya boleh, boleh. Rama-Rama ini karena waktu juga ini ya, mohon maaf tidak Hmm. semua pertanyaan saya bacakan, jadi mohon maaf nanti pertanyaan itu bisa ditanyakan di waktu yang lain. Jadi mungkin masih bisa disimpan pertanyaan itu karena memang waktu sudah tidak memungkinkan. Jadi Bapak Ibu Rama-Rama ini dari uraian Rama Miming tadi, kalau bisa saya sarikan adalah bahwa kuncinya adalah kita bisa menciptakan harmoni. Harmoni dengan diri sendiri, harmoni dengan keluarga, harmoni dengan lingkungan atau masyarakat, harmoni dengan negara, dan harmoni dengan alam. Nah, dalam Saraniya Dhamma, sudah diajarkan oleh Guru Agung kita bahwa kita harus memiliki perbuatan yang dilandasi dengan cinta kasih. Kuncinya itu. Yang kedua, kita harus memiliki ucapan yang dilandasi dengan cinta kasih. Yang ketiga juga mempunyai pikiran yang dilandasi dengan cinta kasih. Selanjutnya yang keempat adalah memiliki sila. Dan yang kelima memiliki pandangan hidup yang sama. Demikian mungkin yang dapat kita ambil hikmahnya atau ambil pelajaran dari yang disampaikan oleh Romo Miming pada siang hari ini. Terima kasih Romo Miming. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.